Shalom, nama saya Amelia Priscilia Meidi dengan NIM 200101018. Sekarang saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu peran istri yang baik sebagai pemenuhan kebutuhan sosial suami. Yang pertama, ada kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kita harus mengerti dulu apa sih pengertian dari kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan sosial dan kasih sayang atau social needs merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Sebab dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Berikutnya, hubungan kebutuhan sosial suami dengan peran istri yang baik. Yang pertama, suami perlu diberi kasih sayang. Maksudnya, istri harus memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang cukup melalui hal-hal sederhana seperti menjadi pendengar yang baik, penyemangat, dan pemberi motivasi sebagai teman hidup yang selalu ada di saat susah dan senang. Yang kedua, istri perlu bersosial dengan keluarga suami. Maksudnya yaitu akrab dan harmonis dengan keluarga dari pihak suami juga menjadi peran istri, sehubungan dengan kebutuhan sosial suami. Karena dengan begitu suami akan merasakan kenyamanan dan kehangatan. Berikutnya peran istri menurut Alkitab. Yang pertama, sebagai penolong suami. Dasar Alkitab dari hal ini yaitu terdapat pada Kejadian 2 ayat 18 yang berisi, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Yang dimaksud dengan istri sebagai penolong yaitu yang pertama, berharga dan bermutu. Istri yang cakap lebih berharga dari permata, yaitu terdapat pada Amsal 31 ayat 10, dan berikutnya dapat dipercaya. Dasar Alkitabnya pada Amsal 31 ayat 11a. Dapat dipercaya artinya ia adalah istri yang dapat menjaga kesetiaannya. Ia juga dapat menjaga rahasia, baik rahasia dirinya dan juga suaminya dengan baik. Ia juga dapat mengatur keuangan dengan baik. Dan yang terakhir, ia dapat mengatur rumah tangga dengan baik. Berikutnya, istri harus rajin dan kreatif. Dasar Alkitabnya ada di Amsal 31 ayat 13b. Karena istri yang rajin dan kreatif memiliki kesediaan untuk bekerja keras, sedangkan yang bermalas-malasan mereka akan membuat rumah tangga menjadi berantakan. Berikutnya, istri sebagai penolong yang berhikmat. Dasarnya ada pada Amsal 1 ayat 7. Artinya istri tahu kapan ia harus berbicara dan seperti apa ia harus berbicara kepada suaminya. Dan yang terakhir, pendoa bagi suami. Dasarnya yaitu Yakobus 5 ayat 16b. Yang kedua, tunduk dan menghormati suami. Dasarnya ada pada Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di sini berarti bukan hanya istri saja yang menghormati suaminya, namun suami juga harus mengasihi istrinya. Berikutnya ada juga pada Efesus 5 ayat 22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Yang artinya istri harus tunduk dan menghormati suaminya seperti ia tunduk kepada Tuhan. Berikutnya 1 Petrus 3 ayat 1-2. "Demikian juga kamu, hai istri-istri,
Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Yang artinya, walaupun terkadang ada suami-suami yang tindakannya belum benar dalam hidupnya, namun istri harus tetap mengasihi, harus tetap tunduk kepada suami, harus tetap berbuat baik agar suaminya itu dapat melihat kasih dari istrinya tersebut. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, mengasihi suami. Kasih istri pada suami harus tetap yang utama meskipun sudah memiliki anak. Karena meski sudah memiliki anak, istri tidak boleh melupakan persekutuannya dengan suami. Dan biasanya kasih istri kepada anak-anaknya sebagai seorang ibu lebih besar daripada suaminya. Padahal seharusnya ayah dan ibu mengasihi dan memelihara anak-anaknya secara bersama-sama. Dan kehadiran anak tidak boleh mengurangi kasih istri kepada suami. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.